Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Sistem Informasi Bisnis akan mempresentasikan tentang final project aplikasi kami yang berjudul Panen In atau platform penghubung proses jual beli hasil agraria. Dengan member yang pertama, Sabta Sabandia, NRP terakhir 031, saya Naili Zakia Ardianti, NRP terakhir 078, lalu Arthur Anugrah, NRP terakhir 082, Stefani Indra, NRP terakhir 092, dan Mayang Maulidina, NRP terakhir 099. Berikut merupakan latar belakang mengapa kami menciptakan platform penghubung jual beli hasil agraria. Yang pertama yakni salah satu kontributor utama negara Indonesia, terutama sebagai negara agraris, merupakan sektor pertanian dan perkebunan. Lalu kurangnya perhatian dari masyarakat atas sektor agraria, padahal Indonesia merupakan negara agraris. Dan munculnya keluhan dari para petani mengenai harga jual di kota yang nilainya jauh lebih tinggi dari harga aslinya ketika dibeli di pusatnya secara langsung, pusat perjualannya di desa. Lalu adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dijadikan peluang untuk menginovasikan pemasaran dan proses jual beli dari hasil agraria. Berikut merupakan rumusan masalah atau outline yang akan kami bahas di penciptaan platform jual beli ini. Yang pertama, yakni bagaimana langkah preventif dalam meningkatkan hasil ekspor Indonesia melalui petani dan pekebun lokal. Lalu, apa saja upaya yang dapat membantu dalam memaksimalkan hasil sumber daya alam, terutama pertanian dan perkebunan di Indonesia, dan bagaimana pengaruh pemaksimalan sumber daya alam tersebut atau non-migas terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan rumusan masalah tersebut menjawab tujuan yang akan kami teliti. Berikut merupakan luaran yang diharapkan dari penciptaan platform jual beli hasil agraria ini. Yang pertama yaitu online shop berupa website bernama Panen In sebagai penghubung dari petani dan pekebun lokal dengan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Lalu kemudahan bagi petani dan pekebun lokal untuk mendapatkan keuntungan maksimal tanpa melalui perantara lain dan menarik perhatian pengusaha yang memproduksi barang ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini terdapat gambaran produk dari website Panen In sendiri, di mana Panen In merupakan online shop berbasis website penghubung petani dan pekebun di seluruh wilayah Indonesia untuk dapat bernegosiasi dan mengelola hasil panennya kepada konsumen pengusaha barang jadi yang membutuhkan bahan baku berkualitas dari para petani di wilayah pedesaan. Dan di sebelah kanan merupakan prototipe dari produk Panen In ini. Selanjutnya ada alur informasi dari prototipe produk kami. Karena berbentuk sebagai platform belanja online shop, tentu Panen In akan melayani transaksi belanja secara online. Pertama, pengguna akan diarahkan untuk mengakses halaman Panen In dan membuat akun, lalu login ke akun yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya pengguna bisa mengakses halaman awal dari Panen In dan dapat melakukan pencarian terhadap produk apa yang ingin dibeli. Di sini, pengguna bisa memanfaatkan fitur keranjang belanja atau wishlist jika tertarik dengan produk yang ditawarkan. Kemudian, jika pengguna yakin untuk melakukan pembelian, pengguna akan diarahkan untuk mengisi identitas dan alamat serta mengonfirmasi detail pembelian. Selanjutnya akan muncul total pembayaran dan biaya pengiriman dan akan diarahkan ke proses pembayaran. Proses pembayaran di sini bisa dilakukan melalui dua metode, yang pertama cash on delivery atau metode transfer. Jika menggunakan metode cash on delivery dan mengonfirmasi pesanan, akan diperoleh detail bukti pesanan dan penjual akan mengonfirmasi pesanan, selanjutnya akan memproses pengiriman barang, serta pesanan akan selesai jika barang telah sampai dan dilakukan pembayaran di tempat. Kemudian dengan metode transfer, setelah pengguna mengonfirmasi pesanan, pengguna akan diarahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan beberapa metode yang telah disiapkan seperti transfer bank dan sebagainya, sehingga pesanan bisa diproses dan dikirimkan oleh penjual. Pesanan ini akan selesai jika barang telah sampai kepada pengguna atau si pembeli tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di panen.in. Yang pertama ada wishlist produk atau keranjang. Fitur ini memberikan kemudahan untuk para pelanggan menyimpan barang-barang yang ingin dibeli sebelum melakukan pembayaran. Yang kedua, kustomisasi pencarian produk. Sini memudahkan pelanggan dalam pencarian di toko online berdasarkan nama produk
deskripsi, atau filter-filter pendukung lain, serta menampilkan gambar dan harga produk langsung di kolom pencarian. Kemudian ada fitur live chat atau FAQ. Di sini, fitur ini menampilkan halaman yang berisi kumpulan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengunjung toko online mengenai pertanyaan seputar produk, pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya. Kemudian customer login. Di sini fitur ini meningkatkan pengguna ketika berbelanja agar bisa login dan melakukan registrasi sebelum membeli produk. Kemudian yang terakhir ada informasi produk, update produk. Nah, di sini kita menampilkan informasi setiap produk yang bisa membuat mereka betah berlama-lama menjelajahi toko online. Lalu selanjutnya untuk kompetitor analisis. Di sini terdapat perbedaan pada kerjasama dan keterjangkauan harga. Nah, di sini Sayurbox tidak memiliki kerjasama. Untuk tingkat harga pada Agromarit dan Sayurbox lebih mahal dibandingkan Panen.in itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk analisis model STP dari bisnis kami, Panen.in. Yang pertama untuk segmentasinya dalam kasus ini, kami akan membedakan berdasarkan dua jenis, yaitu bahan baku dan geografis target pasar. Yang pertama, jenis bahan baku itu kita kelompokkan menjadi jenis-jenis berbeda, misalnya ada petani kelapa, petani bambu, atau penyedia bahan baku kayu, dan lain-lainnya. Lalu untuk segmentasi berdasarkan geografi ini sendiri, karena kondisi geografis tiap-tiap daerah yang berbeda bisa menghasilkan barang yang berbeda juga kualitasnya, dan selain itu juga konsiderasi jarak dari penjual ke pembeli juga menjadi inti yang kami pertimbangkan. Lalu selanjutnya untuk targeting, dalam pengoperasiannya kami memiliki beberapa target audiens untuk dihubungkan ke penyedia bahan baku alami seperti produsen barang jadi, pengrajin atau artisan, brand sustainable, pengguna akhir atau investor, dan modal sosial. Lalu selanjutnya untuk positioning, platform kami menitikberatkan pada kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dasar bagi para target konsumen dan membantu para penghasil bahan baku alami untuk mengamankan pasar mereka di tengah ekonomi yang kompetitif. Dengan cara ini juga kami berharap bisa membantu jumlah impor di Indonesia oleh petani-petani dan lainnya yang juga berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya untuk bisnis model Canvas. Di sini kami memiliki beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah key partner seperti yang sudah dijelaskan, yaitu untuk penjual, pembeli, serta tambahan untuk logistik dan shipping services. Jadi untuk memperlancar transaksi. Lalu key activitiesnya seperti yang bisa dilihat. Untuk key resource-nya sendiri, seperti yang bisa dilihat di sini, berfokus ke sistem informasi. Lalu untuk value proposition-nya sendiri, yang pertama adalah sustainability, efisiensi, transparency, and support. Jadi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para pengguna platform kami. Lalu untuk customer relationship sendiri, kami menyediakan online support untuk assistance dan supportnya. Lalu untuk feedback and improvement dan regular updates untuk update yang diperlukan dalam website tersebut. Lalu untuk customer segment, seperti yang bisa dilihat di sini, ada supplier, buyer and manufacturers, and eco-conscious consumers. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan di targeting pasar. Lalu untuk channelsnya, kami akan fokus ke yang pertama website kami sendiri dan mobile app, social media and content marketing. Untuk cost structure-nya, kami akan fokus ke advertising and fee for the sellers, also operational cost and web traffic. And for the revenue streams, yang pertama itu transaction fee. Mohon maaf, tertukar kayaknya. Oke, untuk cost structure tadi sebelumnya, harusnya itu yang kami keluarkan adalah untuk platform development seperti sebelumnya yang sudah kami lakukan, terus marketing and advertising untuk menggencarkan
target pasarnya juga, lalu logistik and shipping dan operational cost. Nah, untuk revenue streamnya baru transaction fee, di mana kami menerapkan beberapa persen potongan, beberapa persen yang harus diambil, harus dibayar oleh para penjual. Lalu membership fee juga, di mana para member bisa mendapatkan benefit dan hal lainnya, dan itu bisa untuk supplier dan buyers. Lalu yang terakhir adalah advertising and promotion, di mana di sini kami mengincar partnership dengan perusahaan-perusahaan lain untuk advertising di website kami yang bisa jadi mendatangkan revenue juga. Mungkin sekian. Selanjutnya ada anggaran biaya, yang di sini kita memfokuskan pada 4 poin. Yang pertama ada pengembangan website, meliputi tampilan, desain, font, dan lain sebagainya, sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua ada pengembangan fitur dan fungsionalitas website, sebesar 1.500.000 rupiah. Yang ketiga ada pemasaran dan operasi, senilai 2 juta rupiah. Dan keempat ada seminar dan pelatihan bagi calon pengguna website, sekitar 3 juta rupiah. Jumlah dari anggaran biaya ini dinilai sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian di sini juga ada proyeksi pendapatan dari tahun 2023 hingga 2026. Di sini bisa dilihat sendiri grafiknya, dari paling rendah dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Jadi pada bagian keberlanjutan usaha, di sini kami akan memproyeksikan bagaimana usaha kami akan berkembang selama 3 tahun ke depan. Yang pertama, pada tahun 2024, kami akan merilis website, kemudian melakukan promosi melalui sosial media, serta menggunakan pemanfaatan word of mouth atau dari mulut ke mulut. Kemudian yang terakhir, merekrut 50 mitra petani serta produsen barang. Kemudian pada tahun 2025, kami akan bekerjasama dengan platform-platform online lainnya, merekrut 100 mitra petani dan produsen barang, serta memperluas jangkauan pasar, yang dimana targetnya itu provinsi lain di luar Jawa Timur. Kemudian di tahun 2026, kami akan mengembangkan layanan baru atau memberikan inovasi baru pada layanan kami. Kemudian melakukan diversifikasi dengan bantuan big data, dan yang terakhir perencanaan ekspansi website pada luar negeri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, kami pamit undur diri.